Hai pecinta kehidupan, Sobat GSK Farm yang diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Balik lagi nih sama aku Yunisa. Di sini aku dari GSK Farm, konsultan peternakan terbaik, bukan dari kata-kata, melainkan realita. Jadi buat teman-teman, GSK Farm itu apa sih? GSK Farm di sini kita ada beberapa core value kita. Yang pertama ada edukasi, rekreasi, dan juga investasi. Aku jelasin dulu yang investasi. Jadi buat teman-teman yang ingin berinvestasi di GSK Farm boleh banget. Di kita ada 3 program. Yang pertama ada program Sultan. Program Sultan kalian akan diberikan akan titip dana ke kita sebesar 100 juta akan mendapatkan keuntungan atau eh, profit sebesar 500.000 per bulan. Jadi kalian cuma duduk di rumah, titip dana di kita sebesar 100 juta, kalian akan dapetin profit 500.000 per bulan. Berlaku kelipatan. Terus juga ini berlaku 1 tahun ya, 1 tahun. Jadi 1 tahun kalian akan dapetin profit sebesar 6 juta. Berlaku kelipatan dalam artian jika kalian mau investasi atau titip dana di kita sebesar 200 juta, kalian juga akan dapetin profit sebesar, ya bener banget, 12 juta. Jadi tunggu apa lagi nih? Buat teman-teman yang mau titip dana, boleh banget titip dana di kita. Atau ada nih yang namanya titip sapi. Buat teman-teman yang pengen investasi sapi atau males males ngurus sapi tapi pengen punya sapi, boleh banget dititipin di kita. Yang namanya program Sultan nih. Program Sultan ini kalian bisa mulai dari 100.000 aja. Dapat makan, dapat dimandikan, ada tim kandang, ada tim kandang, tim hewan, tim kesehatan, ada dokter hewan, ada tim ahli pakan buat sapi-sapi kalian. Terus juga sapi kalian akan diawasi 24 jam oleh yang berpengalaman. Terus juga nih titip program mitra usaha guys nih, program mitra usaha. Teman-teman akan dibantu membuat peternakan impian kalian. Akan dibantu mulai dari kandang, pencarian bibit, ataupun ataupun manajemen kandang lain-lain. Pokoknya teman-teman gak usah khawatir, di GSK Farm terjamin aman. Kalau mau titip sapi juga aman, mau titip dana investasi sultan juga aman banget pokoknya ya. Kalian akan Soalnya di sini tuh ada bukti nyata. Contohnya ada sapi di depan kalian nih. Ini salah satu bukti kalau investasi ataupun dana di kita itu aman 100%. Jadi kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung kalau kalian mau titip dana di kita. Karena di belakang kalian bisa dilihat sapi-sapi di sini ada berbagai jenis sapi. Jadi kalian nggak perlu khawatir karena investasi di kita pastinya aman 100%. Buat teman-teman aku mau jelasin kenapa kok ini warnanya biru. Ini sedang dikasih obat lalat namanya Gulsanet ya guys. Jadi ini bukan karena apa, itu sedang dikasih obat Gulsanet anti lalat. Seperti itu. Terus juga nih, di samping aku nih ada sapi jenis Malbor, namanya si Sonic, berat badan 700 sampai 800 kilo. Untuk jenis Malbor kita start di harga 60-70 juta. Yang ini 70 juta aja nih, buat teman-teman yang mau nego boleh banget. Terus di belakang aku tuh yang putih gede-gede itu namanya sapi PO. Sapi PO atau peranakan ongol ya guys. Sapi PO ini kalian bisa nego di kita dengan harga mulai dari 20 sampai 30 juta aja. Terus juga kalian bisa nego di sini langsung bawa pulang juga bisa nih. Udah investasi kan udah aku jelasin. Investasi mau beli sapi mulai dari harga grosir, mulai dari harga beli satuan kita terima.
Langsung aja ke sini nih keluarga, di sini deal langsung bawa pulang bisa pengiriman seluruh Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga seluruh Jawa pokoknya. Terus juga bagi teman-teman nih yang mau berekreasi di GSK Farm, boleh banget ajak saudara, ajak anaknya, ajak sepupu, ajak satu kampung boleh. Di sini tempatnya sangat luas, mau berekreasi di GSK Farm juga boleh banget. Kalian mau bawa tikar, bawa apapun boleh guys di sini. Kalian bisa piknik di atas ada gazebo. Kalian nggak perlu khawatir, di sini juga ada warung. Jadi nanti kalau misal kalian tidak membawa makanan, kalian bisa pakai warung yang udah disediain. Terus juga teman-teman nih yang mau edukasi, aku mau jelasin edukasi juga. Bagi teman-teman yang mau edukasi, belajar tentang sapi, belajar tentang peternakan, belajar tentang investasi, boleh banget ke GSK Farm. Langsung aja, di sini kalau kalian mau belajar peternakan, langsung bersama owner kita akan diajari secara langsung. Terus juga yang mau belajar tentang kesehatan hewan ternak, di sini juga ada dokter hewan yang akan menemani, mendampingi dan memberi penjelasan terhadap kalian. Terus juga di sini ada tim kandang nih. Tim kandang akan diperlihatkan cara membersihkan sapi secara benar. Terus juga ada dari tim pakan, yang terpenting nih ada tim pakan yang siap memberikan informasi tentang pakan apa saja sih yang baik untuk sapi. Pakannya harus diapakan, diberikan secara berapa kali, itu nanti akan dijelaskan oleh tim yang ada di GSK Farm. Jadi kalian nggak perlu khawatir, kalian mau belajar, mau bermain, boleh banget di GSK Farm. Seperti itu. Jangan khawatir, pokoknya buat teman-teman semuanya yang ingin eh, ke sini atau yang ingin mengunjungi kita, lokasi kita strategis, dekat dengan jalan raya. Jadi kalian nggak perlu kebingungan jika mau ke GSK Farm karena lokasinya itu tadi sangat strategis. Terus jika ada pertanyaan, teman-teman bisa ditanyain di kolom komentar atau teman-teman bisa langsung DM kita atau chat kita di WhatsApp. Chat kita di WhatsApp bisa di jam operasional kerja ya guys, di jam 8 sampai jam 5 seperti itu. Kalau untuk yang kesini boleh banget kesini di hari Senin sampai Minggu yang mau kesini. Buat teman-teman juga yang mau nih mau belajar atau mau PKL magang juga dipersilakan. Dipersilakan buat yang mau magang, kirim aja proposal ke kita. Nanti juga kalian akan didampingi dengan dokter hewan dan tim pakan, tim ternak sama tim kandang. Jadi jangan khawatir yang mau belajar di sini karena di sini kita bersama orang-orang yang sudah berpengalaman. Seperti itu. Ini ada tim kandang yang sedang bersih-bersih nih guys. Bisa dilihat tim kandang sedang membersihkan kandang. Bahkan palung makanannya ini disikat guys. Biar makanannya teman-teman ini bersih. Ini proses pembersihan palung pakan, disikat biar kuman-kumannya ini menghilang. Dibersihkan palungnya itu setiap 1 minggu sekali untuk menjaga kebersihan yang ada di GSK Farm. Ini terus nggak cuma di karpetnya aja yang dibersihkan, nggak cuma karpet yang dibersihkan, nah, di sini juga dibersihkan, lantainya juga dibersihkan, terus
Palung-palungnya ini, tempat makan sapi ini juga dibersihkan setiap 1 minggu sekali biar bersih, makanannya higienis. Sangat bersih nih. Ini guys, ini yang udah dibersihkan nih. Ini yang udah dibersihkan. Jadi kenapa sih kok dibersihkan ini? Biar makanannya teman-teman makanannya juga nanti bersih. Terus juga terhindar dari penyakit. Nah, ini palungnya yang udah dibersihkan guys. Palung sapi yang udah dibersihkan. Ini teman-teman sudah lagi menunggu makan nih. Dibersihkan semuanya pokoknya ya, palungnya, karpet, salurannya itu juga nanti dibersihkan. Nah, kebersihan sapi-sapi yang ada di GSK Farm itu sangat terjaga. Nih, ini guys, sapi yang gak mau dibersihkan palungnya nih. Dia mau mengajak bermain. Mengajak bermain ya sapinya ini. Mengajak bermain. Guys, bermain dengan sapi. Bermain dengan sapi di GSK Farm. Ini nggak mau dibersihkan guys. Mengajak bermain.
Nih guys, jadi sapinya di sini tuh bermain terus-terusan di sundul. Ini sapinya minta diajak bermain. Ini guys, sapi yang gede. Ini pasti sakit kena ini. Ini ngapain kak kok dibersihkan? Karena dibersihkan biar nggak ada bakteri di palung, terus biar bersih juga, makanannya steril. Udah itu aja, makasih. Dibersihkannya berapa kali kak ya? Berapa kali ya? Ya 3 kali sehari. 3 kali sehari, 3 hari sekali. Oh ternyata 3 kali sehari guys dibersihinnya. Oh 3 kali seminggu. Ternyata 3 kali seminggu dibersihkannya guys. Tadi aku bilangnya 1 minggu sekali. Ternyata seminggu 3 kali dibersihinnya biar bersih palungnya dan terbebas dari bakteri. Dialihkan. Kakaknya juga sedang bermain. Iya guys, ini yang kayak tadi pembersihan kandangnya sebelah sini dengan teman-teman yang dari tim kandang sama tim pakan dibersihkan bersih seperti tadi. Juga ada calon investor nih, ada calon investor yang mau invest di GSK Farm. Jadi teman-teman yang mau investasi juga silahkan monggo. Aku tunjukin saluran pembuangan yang ada di GSK Farm ya guys. Tuh, pakai pipa-pipa yang ada di situ masuk ke sana. Sapi-sapi yang sedang menunggu makan nih. Sudah tidak sabar. Bisa didengar suaranya. Sapi-sapi yang lagi menunggu makan. Nih, suaranya sedang kelaparan ini. Mungkin kalau mereka bisa berbunyi, bunyinya lapar, lapar gitu kali ya guys ya. Inilah kelaparan nih sapi-sapi yang ada di GSK Farm nih. Bukan kelaparan guys, tapi menunggu makan. Jadi kalau mereka itu tahu jam kapan mereka makan, jam berapa mereka makan tuh pasti nanti suaranya tuh langsung begini guys.
Dia itu hafal dengan orang yang memberi makan dan jam-jam makannya tuh sapi-sapi di sini tuh udah hafal banget. Jadi kalau mau makan jam-jam makan tuh pasti langsung suaranya berubah semuanya. Tuh ada yang kelaparan. Guys, itu palungnya juga dibersihkan ya guys. Palung sapinya itu juga dibersihkan buat airnya biar bersih juga. Suasana GSK Farm yang akan turun hujan, bisa dilihat mendung. Memang mau turun hujan nih, jadi di sini suasananya lagi mendung banget. Sapi-sapi di GSK Farm nih guys. Ada salah satu hewan nih, ini banyak atau soang, ini sering banget tiba-tiba nyosor guys. Jadi soangnya ini suka nyosor. Ini soang tinggal bersama sapi di dalam kandang umbaran. Sapi-sapinya lagi bermain guys. Sapi-sapi yang sedang bermain. Tuh mereka berlarian ke sana kemari. Hai pecinta kehidupan, sobat GSK Farm yang diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Balik lagi nih sama aku Yunisa, sama dokter yang ada di GSK Farm, yaitu Dokter Faisal. Di sini kita mau membahas tentang penyakit sapi gila atau nama latinnya Bovina spongiform encephalopathy gitu. Mungkin dari dokter bisa menjelaskan seperti gejala-gejala, cara mengobati, ataupun penyakit ini berasal dari mana. Halo, selamat siang Sobat GSK. Kembali kita ketemu lagi dalam kesempatan. Di sini saya akan sedikit memberikan informasi mengenai suatu penyakit pada ternak, terutama sapi, yang perlu diwaspadai karena memang penyakit ini ya walaupun masih terjadinya di luar negeri, tapi tidak menutup kemungkinan kalau penyakit ini bisa masuk ke Indonesia. Makanya kita perlu sedikit pengetahuan untuk masalah sapi gila ini, atau dalam istilah penyakit bahasa Latin ya, itu atau bahasa Inggrisnya bovine spongiform encephalopathy ya. Jadi semacam kalau di hewan kesayangan mungkin rabies ya, mungkin. Kalau di sapi ini bisa disebut BSE ini, atau bovine spongiform encephalopathy, di mana penyakit ini sebenarnya disebabkan bukan karena bakteri, virus ataupun cuman memang karena ada kelainan di otak, protein otak ya, terutama yang dinamakan prion. Ya, mungkin ini juga istilah baru yang baru kita dengar. Tapi paling enggak ya kita tahu bahwa penyakit ini memang hanya terjadi di negara-negara Inggris, Swedia, Irlandia, yang mana itu pun sudah
ditangani secara ketat ya agar tidak menular ke lain negara atau belahan dunia yang lain. Cuman memang kalau di manusia kalau sudah terkena ini bisa aja menular ya ke manusia, nanti bisa disebut Jacob disease ini. Dan ya karena bersifat zoonosis ya penyakit ini ditandai dengan ya sama gejala saraf yang terutama ya. Jadi kalau pada sapi biasanya sapi itu tenang, menjadi beringas atau ganas dan bersifat menyerang ya seperti ya seperti anjing juga yang kena rabies pasti tingkah lakunya jadi menjadi ganas dan berubah menyerang ke manusia, dan sapi pun sama bisa seperti itu. Nah ini memang penyakit yang ya dalam kepentingannya memang kalau sudah terkena penyakit ini tidak mungkin dikasih pengobatan ya, tapi langsung di stamping out atau dimusnahkan karena ya hubungannya sangat erat dengan masalah syaraf sehingga sangat sulit untuk diobati. Kalaupun diobati ya memang hanya untuk meringankan gejala pada manusia yang mungkin sudah pernah terinfeksi ataupun tertular akibat ya memakan organ otak ataupun sumsum tulang belakang yang memang masyarakat Indonesia yang gemar ya makan otak ataupun sumsum tulang belakang dari hewan sapi, kambing. Cuman itu memang selama ini sih masih alhamdulillah belum dilaporkan terjadi di Indonesia. Baru di itu tadi negara-negara Eropa seperti Inggris, Irlandia, Swedia itu yang pernah ada dilaporkan masalah sapi gila ini. Jadi untuk ya sekedar pengetahuan aja bahwa ya kita lebih baik menghindari untuk mengkonsumsi organ-organ yang ya biasanya masyarakat Indonesia suka itu otak sapi dan sumsum tulang ya. Karena takutnya karena celah yang tidak bisa dicegah bisa masuk ke Indonesia tanpa diketahui asalnya dari mana. Yang jelas biasanya sih dari tepung meat bone meal atau tepung tulang dan daging ya, yang memang biasanya diimpor dari negara-negara luar ya. Tapi ya memang kita juga masih selektif, mungkin MBM atau tepung tulang dan daging ini, meat bone meal ini biasanya kita datangkan dari India, Amerika yang memang jarang terjadi sapi gila. Tapi kan tidak menutup kemungkinan dari Inggris, Irlandia itu mencemari supplier kita yang dari India atau dari Amerika. Itu bisa saja terjadi karena pengawasan tidak mungkin 100% ya, karena bisa jadi kelolosan ya. Cuman ya memang tetap di negara-negara yang sudah menjadi endemik penyakit ini biasanya menerapkan kebijakan yang sangat strict atau keras sehingga kalau ada diindikasikan sapi gila langsung di stamping out atau dimusnahkan. Cuman ya kita sebagai masyarakat penggemar jeroan ataupun bagian-bagian yang pada sapi yang menjadi favorit biasanya kan otak sapi, otak kambing, ataupun sumsum ya di bakso biasanya kan ditambahkan itu ya kita perlu waspada aja. Kalau lebih baik ya menghindari. Kalau memang sudah hobi makan itu ya selama masih bisa dikonsumsi dan di negara kita belum ada pernah dilaporkan ya masih aman-aman saja. Tapi sebagai pengetahuan bahwa ya, PSE ini atau sapi gila ini ada dan itu sifatnya zoonosis, artinya bisa
menular dari ternak sapi ke manusia karena ya itu tadi mengkonsumsi bagian-bagian otak ataupun tulang belakang, sumsum tulang belakang sapi, ataupun nanti kalau dari manusia ke manusia juga bisa karena adanya kontak lewat transfusi darah atau pakai jarum suntik yang terkontaminasi dari orang yang terkena Jacob disease ini akhirnya bisa menular ke manusia yang lain. Makanya penyakit ini sangat menjadi perhatian yang perlu diwaspadai, yaitu adanya penyakit sapi gila. Ya, jadi tidak hanya di hewan peliharaan anjing aja yang seperti anjing gila, tapi sapi pun ada. Tapi ya itu masih terlokalisir di negara-negara Eropa saja dan itu pun pengawasannya sangat ketat sehingga di belahan dunia yang lain masih belum ada laporan bahwa penyakit BSE ini menjadi endemik ya, atau penyakit yang ada di daerah tertentu. Ya memang kalau untuk sapi yang juga kita perlu waspadai ya, kalau biasanya gerak-geriknya sapi itu tenang, terus jinak, tiba-tiba beringas, jadi agresif, suka mengamuk ya. Ya kita bukannya kita langsung itu mendiagnosa dia kena sapi gila, tapi paling nggak kita perlu waspada untuk sapi ini kenapa, apakah ada kelainan atau perlakuan yang tidak biasanya atau memang ya kita perlu waspada dengan adanya sapi gila ini apa bovine spongiform encephalopathy. Terus untuk ini dok, untuk daging yang berasal dari impor-impor gitu, apakah bisa menularkan kepada manusia yang ada di eh, sini gitu, impor dari luar, terus dagingnya kita konsumsi gitu, bisa Ya menular. memang masih dalam tahap penelitian ya, tapi yang jelas kalau dari identifikasi yang bisa diidentifikasi secara pasti itu dari cairan otak ataupun otak itu sendiri atau yang sumsum tulang belakang. Jadi kalau daging ini masih perdebatan, masih diteliti, tapi ya ada kemungkinan juga bisa karena kan namanya penyakit ini bagian dari sapi yang sakit itu bisa. Kalau bisa kan tidak dikonsumsi sama sekali ataupun dimusnahkan. Tapi kalau seandainya kelolosan tidak terdeteksi, ya memang bisa saja dari daging yang dia. Tapi kita bisa lebih menghindarinya ke organ otak ataupun sumsum tulang belakang dan atau mungkin kalau kita di dunia peternakan kan biasa sudah mengimpor tepung daging dan tulang ya. Itu untuk apa tepung daging dan tulang? Daging dan tulang atau meat bone meal ini kan memang sebagai sumber protein hewani ya. Biasanya didapatkan dari tumbuhan itu dari kedelai atau BKK. Nah, ini yang dari hewan ya namanya MBM, meat bone meal. Bisa untuk hewan juga? Ya, biasanya digunakan untuk langsung pakan ayam ataupun juga pakan sapi ya ada beberapa mungkin jumlahnya memang sangat sedikit berapa persen hanya berapa persen sebagai sumber protein ya cuman makanya kita juga negara kita selalu selektif artinya mengimpor dari negara-negara yang dinyatakan bebas PMK, bebas BSE, bebas yang misalnya penyakit-penyakit yang bersifat zoonosis ataupun yang tidak zoonosis tapi sangat merugikan dari segi kepentingan ekonomi.
Kalau untuk biasanya sapi yang terindikasi terkena penyakit sapi gila ini ciri-cirinya seperti apa tuh? Ya itu tadi perubahan tingkah laku ya, misalnya memang ini hubungannya sama saraf, ya, jadi biasanya sapi itu tenang, ini menjadi ganas ataupun mengamuk ya kalau perlakuannya kita mungkin buat dia stres ya, ataupun dia merasa ya walaupun perkembangannya pasti akan terjadi kematian karena penurunan sensitivitas sarafnya itu juga. Kita memang perlu waspada penyakit sapi gila karena ada penyakit sapi gila yang bisa menular ke manusia. Jika manusia tertular sapi gila itu reaksinya juga sama seperti rabies apa? Ya, jadi ada ya mungkin gejala-gejala yang bisa kita curigai itu mengarah ke Jacob disease. Kalau ini hubungannya sama penyakit di manusia ya, itu bukan BSE lagi tapi Jacob disease. Itu memang terjadi penurunan daya ingat di manusia ya. Takut air gitu juga. Ya, jadi sering cemas, sering merasa khawatir, nah, itu kan yang hubungannya dengan nanti terapi supportingnya adalah ya dengan antidepresan atau penenang ya juga bisa. Tapi bisa disembuhkan dok untuk sapi yang terkena sapi gila ini. Ya karena kepentingannya itu tadi kalau sudah terkena ini masih belum ada obatnya yang efektif, kayaknya sih tidak ada upaya untuk penyembuhan ya makanya harus di stamping out. Kalau sudah terindikasi adanya penyakit ini sapi gila. Ya, jadi untuk gejala Jacob disease yang mungkin bisa terjadi pada manusia yang tertular dari DSE atau bovine congeniform encephalopathy, itu ya adanya gangguan pergerakan ya, ataksia atau gerakan terkendali, gemetar, tremor, dan juga kekakuan otot ataupun ya pergerakan yang tidak terkendali itu tadi, dan gangguan untuk berpikir atau demensia ya, atau mengingat gangguan ini. Jadi ini mungkin bisa mirip-mirip dengan penyakit pikun juga bisa, tapi ya itu tadi ditandai dengan lebih ke arah inkoordinasi gerak, kekakuan otot, dan banyak berkurangnya daya pikir atau mengingat jadi pelupa. Ya itu mungkin bisa kita waspadai jika Jacob disease ini bisa dari manusia ke manusia ya. Tapi dari penularannya ya memang dari transfusi darah ataupun pakai jarum suntik yang dari penderita ke orang yang sehat, atau yaitu tadi mengkonsumsi daging ataupun terutama organ-organ saraf ya seperti otak dan sumsum tulang belakang, itu yang perlu diwaspadai. Jadi sapi gila ini ya mudah-mudahan tidak sampai ke Indonesia ya, cuman kemungkinan untuk bisa ke Indonesia ada, selalu ada, dan itu kalau memang kita mendatangkan bahan-bahan dari luar negeri yang seperti bahan-bahan baku pakan seperti meat bone meal ya atau MBM yang memang tepung, tulang, dan daging biasanya dari bagian-bagian yang
di luar negeri di akhir ya, artinya bukan dibuang. barang yang diolah untuk konsumsi rutin, tapi yang mestinya dibuang, tapi masih bernilai ekonomis tinggi sebagai sumber protein hewani. Ya, sisa-sisa dari pengambilan daging, tulang. Kalau di Indonesia tulang juga dimanfaatkan semua buat gulai sapi atau bakso atau apa. Tapi kalau di luar negeri ya, diambil aja dagingnya aja udah. Kepala, kaki itu dianggap apa, Limbah. limbah atau yang tidak dipergunakan. Nah, cuman ya ada orang-orang yang memanfaatkan limbah di RPA atau RPH ini untuk pembuatan yaitu tadi tepung MBM atau meat bone meal yang ya permintaannya masih cukup banyak. Ini sepertinya sudah dilarang, Dok. Ini ada keputusan Menteri Pertanian nomor 471 bahwa Indonesia telah melarang penggunaan tepung daging, tepung tulang, tepung darah, tepung daging dan tulang, dan bahan lainnya asal ruminansia sebagai bahan ternak ruminansia melalui keputusan Menteri. Ya, ya walaupun sudah ada aturan itu, tapi kita masih melihat di pasaran masih ditemukan itu. Ya memang mungkin secara ilegal atau apa, tapi ya, itu tetap aja kita mewaspadai bisa masuknya penyakit-penyakit yang bersifat zoonosis dari luar negeri itu bisa masuk ke Indonesia ya lewat barang-barang seperti itu. Jadi ya kita lebih baik mencegah ataupun menghindari untuk mengkonsumsi bagian-bagian yang sangat nyata sebagai di situ tempat bersarangnya bibit penyakit seperti sapi gila ini ya yang suka otak sapi atau kambing ya ya mohon waspada aja barangkali sapi yang dikonsumsi itu ternyata mengandung bibit-bibit sapi gila yang memang regulasinya atau tempat yang sangat disukai atau yang tempat yang bisa menunjukkan gejala atau penyakit ini atau di otak sama tulang belakang, sumsum tulang belakang. Mungkin bisa dijelaskan pencegahan dan pengendaliannya, Dok. Ya, pencegahannya itu tadi, jadi menerapkan eh, karantina ya, dari dinas karantina yang berperan untuk memasukkan barang-barang baik sapi hidup ataupun barang-barang olahan ikutannya untuk bisa masuk ke Indonesia itu harus benar-benar ketat ya. Dan kalau memang ternyata di Indonesia itu sudah ada ya segera berkoordinasi dengan pihak yang terkait untuk dapat memusnahkan sapi ataupun barang-barang ikutan olahan sapi dari sapi yang sudah dipotong ya seperti tulang daging ataupun tepung tulang daging itu tadi ya untuk lebih diwaspadai lagi. Jadi memang untuk pencegahan ini masih belum ada metode yang bisa efektif ya. Makanya metode untuk pencegahan agar tidak meluas ke tempat lain ya harus stamping out, harus dimusnahkan. Berarti memang kalau sudah ada misal di Indonesia, misal satu sapi terserang penyakit gila itu memang harus langsung dimusnahkan ya, Dok, biar Ya, tidak menyerang. ya. Terus juga penggunaan MBM pada pakan ini maksudnya apa, Dok? MBM ini bisa dijelasin nggak apa itu? Ya, jadi ya itu tadi meat bone meal ini kan suatu tepung ya namanya tepung tepung meal tepung meat and bone. Nah, meat kan daging, bone itu tulang.
Jadi memang kalau tulang dan daging tadi dihancurkan, dilembutkan, ya seperti tepung, warnanya coklat, kadar proteinnya yang sangat tinggi. Itu memang bagian dari sisa-sisa daging yang menempel di tulang. Sebagai tulangnya mungkin sebagai sumber kalsium, ya. Tapi sumber proteinnya memang di daging-daging yang masih melekat di kalau hewan ternak kita disembelih kan pasti ada bagian tulang belulang yang masih juga tertempel daging-daging sisa sayatan atau sisaan kan itu masih ada. Yeah. Ya itu yang akhirnya dibuat tepung. Nah, itulah yang istilahnya ya memang sebagai sumber protein dalam pakan ternak. Cuman ya banyak sekali sih kendalanya di lapangan. Sekarang dengan adanya aturan pemerintah itu tadi melarang impor dari para pemain yang tidak bertanggung jawab kan menambahkan sesuatu yang ya biar nampak ini seperti tepung mil yang semestinya padahal sudah disubal dengan mungkin pakai pasir pantai, pakai batu bata atau apa yang memang ada upaya untuk memanipulasi isinya ya. Karena biasanya di lab kan oh benar ini proteinnya segini, tapi begitu barang datang tidak sesuai yang diklaimkan lewat uji-uji yang untuk mengetahui kadar protein. Ya, makanya juga untuk menghindari itu ya memang banyak juga nilai negatifnya dari protein hewan ini ya tadi samping ketakutan adanya penyakit zoonosis yang bisa saja menular lewat tepung, daging, dan tulang itu. Makanya juga ya di negara kita juga akhirnya lebih banyak penelitian mengarah ke protein sumber nabati ya, yang kayak dari bumbel kedelai, terus kacang-kacangan yang lain itu yang biasanya dipakai di pakan. Toh kalaupun pakai tepung MBM ya hanya menambahkan sedikit aja mungkin berapa persen, tidak sampai 5% itu udah tetap ada yang menggunakan. Tapi ya kembali lagi dengan adanya pemberitaan kalau di luar negeri banyak kasus sapi gila ini ya kalau pemerintah akan semakin ketat lagi untuk beredarnya tepung MBM ini di masyarakat kita untuk pembuatan pakan ternak. Tapi kalau tepung MBM itu nggak bisa juga dikonsumsi dengan manusia. Iya, itu kan memang hanya untuk pakan ternak karena memang maksud dengan dibuatnya tepung dari bahan berasal dari tulang-tulang belulang yang memang di RPH atau rumah potong hewan di luar negeri itu kan sudah jadi limbah. Nah, tapi orang Indonesia kadang kreatif, oh di negara sana dibuang, datangkan Indonesia bisa sebagai sumber protein. Tapi ya itu kemungkinan untuk menularkan penyakit-penyakit kan sangat riskan, makanya itu pemerintah juga membatasi negara-negara mana yang boleh diimpor, kalaupun memang boleh, kalau memang sekarang sudah strict sekali nggak boleh ada impor itu ya memang harapannya ya nggak ada bahan-bahan asal hewani yang bisa masuk ke Indonesia. Ditakutkan itu kan adanya penularan lewat protein hewani ya ini juga sapi gila ini kan hubungannya dengan protein juga yang ada di otak yang namanya prion ya walaupun secara detail mungkin ya, perlu kajian yang lebih mendalam tapi paling nggak kita sekedar tahu aja bahwa di bagian organ otak dan sumsum tulang yang jadi favorit masyarakat Indonesia yang gemar makan bakso, makan nasi padang, misalnya dari otak itu. Ya selama
tidak ada masalah, tidak ada pemberitaan yang mengarah ke sapi gila ya, ya monggo-monggo aja yang mau ya. Soalnya kita tidak bisa melarang kan, itu hak asasi manusia mau makan apa aja. Cuman seandainya diindikasikan, oh di Indonesia sudah ada masuk BSE, waduh ya udah itu mesti akan pemerintah akan sangat tanggap untuk lebih Tapi mencegah penyamaran dengan stamping out. dilihat dari eh, webnya Kemenkes itu memang sapi gila ini lebih susah kalau menyerang ke manusianya ya. Jadi misal manusia yang terserang itu jadi membuat bisa menyebabkan keturunannya juga terserang Ya, itu bisa. BSE, terus juga eh, apa gejala-gejalanya kayak tremor, terus tadi yang dokter jelasin gitu kan sangat merugikan sekali. Ya, nanti pun memang ya namanya Jacob disease ini juga itu harga dari hubungannya manusia ke manusia ini. Ya walaupun tidak secara langsung mungkin tertular ya, mungkin menunjukkan gejala berapa tahun kemudian. Tapi ya itu tadi setelah diidentifikasi ternyata ya mengarah ke Jacob disease ya, berarti kan ada kemungkinan ya keturunan dulunya atau orang yang sakit ini pernah memakan sapi atau daging sapi atau bagian-bagian dari tubuh sapi yang dikhawatirkan berasal dari luar negeri yang memang apa negara-negara itu pernah terjadi wabah sapi gila. Jadi memang harus ini ya dok, kalau misal lagi di luar negeri yang emang negaranya lagi terjangkit penyakit sakit gila gini memang harus lebih Waspada. waspada itu ya. Ya. Di negara yang sering nih terjadi sapi gila nih negara mana dok? Ya tadi di Eropa itu baru pernah dilaporkan di Inggris, Irlandia, Swedia itu pernah. Cuman ya karena memang di luar negeri kan bijaksananya ketat ya dan strict banget. Benar-benar kalau stamping out ya stamping out satu farm atau satu kabupaten atau satu provinsi terkena wabah atau ada indikasi itu Langsung semua ya dimusnahkan. dimusnahkan dan itu pun memang ada kompensasinya, makanya mereka juga kooperatif artinya ada. Tapi kalau di Indonesia kan kadang untuk stepping out, waduh ini nggak ada penggantian ganti kerugian atau apa ya, ini banyak yang curi-curi ya di stamping out kelihatannya, tapi yang lain masih ada. Ya itulah tergantung kebijaksanaan pemerintah masing-masing. Jadi memang harus lebih hati-hati ya dok. Terus untuk di tahun ini kira-kira masih ada negara yang terjangkit penyakit gila itu apa memang ya kalau sudah pernah menjadi endemi di negara-negara yang pernah terjadi wabah ini ya selama belum ada laporan lagi tetap bahaya laten itu akan selalu ada. Ya negara itu sudah dicap negara yang tidak bebas sapi gila karena memang itu berarti ada satu kali yang satu kasus nih berarti langsung di di ban udah ini istilahnya nggak boleh mendatangkan sapi dari negara itu ataupun bagian-bagian yang impor daging mungkin ya mungkin akan sangat ketat untuk negara-negara Asia yang mau mendatangkan dari makanya kan untuk sapi impor kan masih kita hanya mengandalkan dari Australia dan kalaupun sekarang sudah ada indikasi dari Amerika, Brasil, cuman ya tetap kita selektif pilah-pilah mana negara-negara yang benar-benar bebas dari penyakit menular yang baik bersifat zoonosis atau tidak zoonosis yang kepentingannya memang sangat merugikan bagi ekonomi suatu negara. Tapi dari kalau penyakit gila menyerang manusia itu bisa menyebabkan kematian apa? Ya lama kelamaan juga
bisa menyebabkan kematian karena terjadi penurunan masalah saraf itu kan. Dan saraf ini kan ya sangat vital ya, penurunan fungsi-fungsi otak dari saraf tulang belakang akhirnya akan menyebar ya. Penyakit ini karena penyakit yang belum ada obatnya. Kalaupun terapi supporting ya meredakan gejalanya aja, seperti antidepresan, menghilang rasa sakit, apa itu aja bersifat sementara, tapi ya terus menjadi kemunduran dari pasien yang terkena ini, ujung-ujungnya memang kematian. Kalau di sapi juga menyebabkan kematian juga? Bisa, ya, karena sudah terjadi wabah ini ya bisa menyebabkan juga sapi juga kematian karena ya baik mati karena mungkin penyakitnya juga mati karena sifatnya yang membahayakan, beringas jadi ganas ya, membahayakan keselamatan peternak atau lingkungan ya mestinya akan kalau dari peternaknya menginginkan jika terserang itu langsung dimusnahkan gitu ya, di stamping out. Tapi kalau nggak di stamping out itu juga apakah kira-kira bertahan hidup hingga berapa lama, Dok? Ya, menurut penelitian sih memang belum ada yang bisa menyatakan ini sampai berapa. Ya tergantung kondisi sapi ya. Tapi dari udara gitu menular, Dok? Enggak, karena dia belum ada laporan penularannya lewat udara. Tapi ya itu karena mengkonsumsi daging ataupun bagian-bagian terutama yang otak sama tulang, sumsum tulang belakang yang hubungannya sama saraf. Jadi kalau karena bersentuhan, karena udara itu belum ada laporan adanya penyakit di sapi gila ini bisa terjangkit seperti itu ya, mungkin karena bekas tadi suntikan atau ya kemungkinan juga serangga mungkin ya. Serangga bisa ya karena hampir sama dengan suntikan kan menggigit. Tapi ya yang lebih riskan untuk terjadi penularan itu adalah ya mengkonsumsi bagian-bagian dari tubuh ternak itu, transfusi darah maupun jarum suntik yang di sapi juga seperti itu, tidak menular melalui udara tadi. Enggak, ya, jadi kemungkinan dari adanya perlakuan itu tadi suntik atau ya mungkin ya, sapinya kelihatan sakit disuntik ternyata nggak dicuci atau bekas suntikannya itu juga untuk suntik sapi yang lain ya, itu bisa terjadi penularan atau mungkin ya sapi ini nggak makan itu tadi bahan-bahan makanan yang buat tepung ini kan daging. Jadi memang buat teman-teman nih yang ada di rumah diusahakan saat mengkonsumsi bagian sapi tidak mengkonsumsi otak dan tulang sumsum. Isiannya dalamnya itu, Dok. Nah, tulang belakang. Terus juga dihindari menggunakan tepung hewani, guys, untuk mengurangi penyakit sapi gila tersebut. Karena kita nggak tahu bahan dari tepung apa tadi, Dok? Tepung meat bone meal. Meat bone meal itu berasal dari negara mana? Mungkin dari negara yang sedang terjadi penyakit sapi gila atau negara mana kita nggak tahu, jadi diusahakan tidak mengkonsumsi bagian-bagian tersebut. Buat teman-teman terima kasih yang udah menonton YouTube kita, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Terus kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.